Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan uji chi-square atau menggunakan SPSS. Nah, untuk itu kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyediakan data berbentuk kategorisasi. Contohnya adalah jenis kelamin dan pendidikan. Maksud dari kategorisasi di sini adalah variabel kalian bisa dikategorikan jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya tingkat pendidikan ada SMA, diploma, S1 dan S2. Nah, jadi di sini kita bisa mengkategorisasikan data yang kita punya. Variabel dalam data uji chi-square tidak hanya berupa data kategorisasi saja, tapi juga bisa berupa data frekuensi. Contohnya, untuk variabel jenis kelamin, kategorisasinya itu ada laki-laki, L laki-laki, dan P perempuan. Nah, di situ kita beri kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, baik di sini untuk tingkat pendidikan, kategorisasinya itu ada SMA, diploma, S1, dan S2. Nah, untuk SMA kita beri kode 1, diploma kita beri kode 2, S1 kita beri kode 3, dan S2 kita beri kode 4. Mungkin kalian sekarang bingung dalam mengkategorisasikan, tapi sebenarnya kategorisasi ini gampang. Kalau kalian bingung, sebenarnya ketika kalian membagikan angket ataupun pernyataan kalian ke responden, nah di situ biasanya ada kolom biodata. Nah, di situ kita bisa memperoleh kategorisasi untuk jenis kelamin, ataupun kalian bisa menambahkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan variabel kalian. Misalnya seperti usia, kategorinya bisa remaja, dewasa, dan juga bisa mengkategorisasikan lansia. Nah, kategori-kategori ini kalian sesuaikan dengan variabel yang kalian punya. Data yang berupa frekuensi bisa kita uji dengan menggunakan chi-square dan itu bisa kita kategorisasikan juga. Oke, jadi sebagai contoh langsung saja kita uji di SPS. Untuk variabel pertama yang harus kita copy adalah kode yang sudah kita beri kategorisasi. Karena SPS itu tidak bisa membaca data berupa huruf, kalimat, ataupun sebuah kata. Akan tetapi SPS itu bisa membaca data berupa angka ataupun kode yang sudah kita tentukan. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan 60 responden sebagai contoh dengan kategorisasi jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah, untuk variabel pertama kita kopikan kodenya. Kita copy semua kode sebanyak 60 responden. Nah, setelah itu kita copy, kita taruh di SPS. Oke, nanti tampilannya akan menjadi seperti itu. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel tingkat pendidikan, kita copy. Oke. Kita taruh di SPS. Nah, begitulah tampilan setelah di-copy. Ini datanya belum kita olah baik-baik dari segi tampilan, nilai, ataupun aturan-aturan yang kita tetapkan. Oke, di sini ada var 001 dan var 002. Nah, var 001 ini adalah jenis kelamin dan var 002 adalah tingkat pendidikan. Data kita ubah dan olah di variable view. Oke, kita ke variable view. Nah, untuk var 001 kan kita sudah tahu bahwa ini adalah jenis kelamin, maka kita ubah jadi kita beri nama JK. Oke. Kemudian kita ke label, kita beri nama jenis kelamin. Nah, dan untuk values di sini adalah memasukkan kategori ataupun nilai-nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, contoh sebelumnya untuk 1 kita beri label L ataupun laki-laki. Setelah itu kita add. Nah, kemudian 2
kita beri label P ataupun perempuan, kemudian kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kelihatan sudah aturan-aturan atau nilai values yang kita masukkan, yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Setelah itu kita ke variabel tingkat pendidikan, yaitu 002 kita ubah menjadi TP, tingkat pendidikan. Kemudian di label kita tulis tingkat pendidikan. Nah, untuk valuesnya kita masukkan data yang kita miliki tadi. Seperti di sini datanya SMA, diploma, S1 dan S2. Yang SMA 1 kita beri label SMA, kemudian add. 2 diploma, kemudian add. Nah, yang ketiga S1 add, dan yang terakhir dan yang keempat S2 add. Penampilannya akan menjadi seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah menentukan variabel view-nya untuk masing-masing variabel. Kemudian kita kembali ke data view. Oke, kita sudah lihat yang awalnya var 001 sudah menjadi JK dan var 002 sudah menjadi TP. Kemudian baru kita uji chi-square. Chi-square-nya yaitu kita klik analyze. Kemudian kita ke descriptive statistik. Kemudian kita pilih cross tab. Di sini kita memasukkan variabel jenis kelamin ke row. Kemudian untuk tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom. Kemudian di statistik kalian klik checklist. Kalian klik checklist chi-square, kemudian continue, dan terakhir kalian klik OK. Maka akan tampil gambar seperti ini. Hasil uji cross tab di mana di dalamnya ada tabel chi-square test. Nah, tabel inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan variabel kita memiliki hubungan atau tidak. Untuk crash processing summary ialah bahwa 60 responden kita tadi di semua datanya itu telah kita proses, yaitu sebanyak 60 responden. Otomatis 100% data telah diolah. Kemudian untuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, cross tabulation. Di sini dia sudah mengelompokkan data-datanya dan bisa ditampilkan dalam bentuk frekuensi. Yang terakhir adalah tabel chi-square test, yang dimana di sini terdapat nilai persen chi-square. Nah, nilai-nilai inilah yang kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan atau tidak. Nah, kalian lihat nilai asymmetric two side, nilainya ialah 0,266. Nah, kita kembali ke catatan. Pengambilan keputusan uji chi-square itu patokannya adalah 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan. Nah, kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Oke, dengan begitu kita dapat mengambil kesimpulan dan kita lihat nilai asymmetric 0,266 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan.
Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Maka dari itu, nggak mesti perempuan itu pendidikannya harus rendah, ataupun laki-laki harus pendidikannya tinggi. Karena kalau zaman sekarang sudah tidak relevansi, karena banyak sih perempuan-perempuan yang sudah berpendidikan tinggi. Sekian UJC Square dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.